Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Dari kasus mantan Kapolres Ngada, Kementerian Sosial akan memberikan pendampingan terhadap 3 korban pelecehan seksual AKBP FWL yang masih di bawah umur. Ya, sedangkan tersangka akan menjalani sidang kode etik Polri. Mantan Kapolres Ngada AKBP FWL Senin lusa akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menyusul buntut tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukannya terhadap anak di bawah umur serta mengkonsumsi narkoba. Polri menyebut kasus yang melibatkan tersangka termasuk kategori pelanggaran berat sehingga ia dijerat dengan pasal berlapis termasuk Junto PP nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Sejauh ini berdasarkan alat bukti ada 4 korban dari aksi bejat tersangka, di mana 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Polisi juga menyita dalam piringan cakram berisi video asusila, rekaman CCTV, dan dokumen pemesanan hotel di Kupang. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Kasus pidana tersangka akan ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur lantaran lokus delikti atau TKP-nya berada di Kota Kupang. Untuk kasus yang selanjutnya, kami secara pidana kami akan lakukan penyidikan di NTT. Setelah kasus internal dilakukan di Mabes Polri oleh di Propam Polri. Nanti hasil dari koordinasi saya dengan Mabes Polri setelah dilakukan penyelesaian secara kedinasan di Mabes Polri, maka secara pidana diserahkan kepada kita Polda NTT untuk melindaklanjuti kasus pidana umumnya. Dalam perkembangan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya kini fokus pada pendampingan 3 korban pelecehan seksual yang masih di bawah umur, termasuk upaya rehabilitasi. Jadi pasti kita lakukan pendampingan, siapkan ya hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap di sentra kita. Gitu. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana bagaimana merehabilitasi adik-adik kita itu. Kasus kekerasan seksual ini bermula adanya laporan dari Divisi Hubungan Internasional 22 Januari lalu ke Polda NTT, kemudian ditindaklanjuti dengan mencari barang bukti di sebuah hotel di Kupang. Terungkapnya kasus ini juga setelah video aksi bejat tersangka ditemukan di situs porno Australia. Peristiwa asusila itu sendiri terjadi pada bulan Maret silam. Tim Liputan melaporkan.